Tiga keputusan penting yang harus kita ambil dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di mana? Di hati kita. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi damai sejahtera Kristus ini adalah yang harus memerintah, yang menjadi raja, yang memutuskan, jadi hakim buat setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil dalam hidup kita. Keputusan yang diberkati Tuhan adalah keputusan yang akan membawa hidup kita penuh dengan apa? Damai sejahtera. Yang mengakibatkan kita bisa hidupnya sehat, sukses, dan bahagia. Keputusan pertama adalah kita harus menerima panggilan untuk percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah apa? Kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku, kata Yesus apa? Membangkitkannya pada zaman akhir. Ketika kita menerima Yesus, maka masa lalu kita itu diampuni oleh Tuhan. Kita punya yang namanya tujuan hidup, pengharapan dalam hidup. Dijalani, Dia Allah yang akan melindungi, memelihara, dan berkati sepanjang hidup kita. Dan kita tahu kita punya rumah di sorga. Yang kedua, saudara harus menerima panggilan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu melayani kehendak Tuhan. Supaya saudara menghasilkan buah dan buahnya apa? Tetap. Yohanes 15 ayat 16 katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Katakan amin saudara. Bukan kita yang mau dan memilih jadi pengikut Yesus, tapi Yesus yang pilih kita menjadi pengikut Dia. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku apa? Diberikannya. Jadi Tuhan memanggil kita untuk pergi menjadi saksinya kepada orang-orang sekitar saudara. Tuhan menghendaki kita, menghendaki saudara untuk menceritakan pengharapan yang saudara miliki di dalam Kristus. Apa yang menjadi pengharapan saudara? Kenapa saudara percaya Yesus? Kenapa saudara beribadah pada Yesus? Pertama, saya kasih alasan. Karena semua orang membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa kita harus ceritakan saudara pengharapan kita dalam Yesus? Karena Tuhan Yesus telah memberikan kita apa? Amanat tanggung. Apa? Pergilah, jadikan semua bangsa apa? Murid. Yang ketiga, kenapa kita harus cerita? Karena kita mencintai Tuhan Yesus. Kita mencintai jiwa-jiwa. Kenapa kita harus ceritakan saudara pengharapan kita dalam Yesus? Karena kita mau mendapatkan mahkota sorgawi. Katakan amin. Amsal 11:30. Buah orang benar adalah apa? Pohon kehidupan. Dan siapa memenangkan jiwa adalah apa? Bijaksana. Kalau kita bisa memenangkan jiwa, Alkitab bilang kita ini orang bijaksana. Panggilan ketiga, kita menerima panggilan untuk menghadap Tuhan dan menerima apa? Mahkota sorgawi. Yaitu apa? Hidup kekal di sorga. 2 Timotius 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai apa? Persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang akan dianugerahkan kepadaku. Perhatikan apa? Hakim yang apa? Adil. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga apa? Kepada semua orang yang apa? Merindukan kedatangan. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan, dia akan mendapatkan mahkota kebenaran. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga. Tuliskanlah apa? Berbahagialah orang-orang apa? Mati, yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena apa? Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apa yang dimaksud ini? Keputusan kita. Pertama, keputusan untuk percaya Tuhan. Kedua, keputusan untuk melayani Tuhan.